Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Nama asli Nabi Idris adalah Kanuk. Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mahlayir bin Kainan bin Anushi bin Syais bin Nabi Adam alaihi salam. Beliau menjadi keturunan Nabi Adam yang pertama kali menjadi nabi, atau bisa dikatakan bahwa beliau adalah nabi kedua. Ada pula sejarawan yang mengatakan bahwa Nabi Idris lahir di Memphis, Mesir. Nabi Idris lahir sekitar tahun 4188 sebelum Masehi hingga 4533 sebelum Masehi. Beberapa sumber lain juga ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia. Setelah itu, beliau hijrah ke Mesir. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang menulis dengan pena. Bahkan, beliau juga pandai menjahit pakaian. Sementara pada zaman itu orang-orang biasa memakai kulit binatang sebagai penutup aurat. Beliau juga menerima suhuf dari Allah. Suhuf merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah. Nabi Idris menerima 30 lembar suhuf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Qabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. Beliau juga manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantunya dalam berbagai kegiatan, terutama untuk mengangkat barang. Dan dengan kecerdasan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Idris, banyak orang yang kagum terhadap Nabi Idris. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris, membuat kaumnya menjadi lebih makmur hidupnya, karena terbantu dengan berbagai penemuannya. Salah satunya adalah cara untuk menjinakkan kuda, dan juga ilmu tentang kesehatan. Di dalam Al-Quran juga dikisahkan tentang Nabi Idris pada surat Maryam ayat 56 dan 57 yang berbunyi, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran surat Maryam ayat 56-57. Perlu diketahui bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid, untuk meyakinkan kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah yang menjadi pedoman hidup sebagai patokan berperilaku sebagai manusia di dunia. Tak hanya itu, Nabi Idris juga berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Maka dari itu, penting bagi umat manusia untuk mentaati perintah Allah yang disampaikan oleh beliau. Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat dengan pengetahuan tentang astrologi dan arsitektur yang dimilikinya. Di dalam setiap bidang keilmuan, kita dapat merasakan betapa maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Nabi Idris juga mengajarkan menulis dan membaca kepada orang-orang pada zamannya. Hal tersebut sangat membantu untuk mengenali dan menggolongkan berbagai hal. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tak menyembah Allah, karena mereka menyembah api. Akibat dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada kaum Nabi Idris. Allah memberikan hukuman berupa musim kemarau yang berlangsung sangat panjang. Melihat kondisi yang demikian, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hukuman yang diberikan kepada kaumnya dihentikan. Dan pada akhirnya doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditandai dengan berhentinya musim kemarau, kemudian turunlah hujan. Pada saat itu, Nabi Idris alaihi salam sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan. Namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah memberi gelar Nabi Idris dengan gelar Asadul Usud,
yang memiliki makna singa. Singa menggambarkan sikap beliau yang selalu teguh dan tidak putus asa saat melaksanakan tugasnya. Dalam seminggu Nabi Idris alaihissalam berdakwah 3 hari dan 4 harinya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah dan tidak berbuat kerusuhan atau perbuatan yang menentang terhadap syariat Nabi Adam. Namun, tidak semua orang dapat menerima ajakan Nabi Idris, bahkan banyak yang menentangnya. Dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya beliau berhijrah menuju ke Mesir. Tujuannya adalah untuk mencari tempat yang penduduknya banyak. Selain itu, beliau juga mencari daerah yang dimana orang-orangnya mau mengikuti ajakan beliau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada awal mulanya kaum Nabi Idris tidak mau mengikuti ajakan beliau untuk berhijrah, meninggalkan daerahnya, namun hal ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk berhijrah. Beliau tak henti-hentinya mencoba meyakinkan kaumnya. Usaha beliau untuk meyakinkan kaumnya pun berbuah manis. Kini usahanya tidak sia-sia. Akhirnya kaum Nabi Idris pun bersedia mengikuti ajakan beliau untuk berhijrah ke Mesir. Beliau juga menyampaikan pada kaumnya, apabila berhijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan rizki dimanapun kita berada, yaitu daerah baru yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal. Tak hanya berdakwah tentang surga dan neraka, Nabi Idris ternyata diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut. Lantaran Nabi Idris mengajukan permohonan kepada Allah melalui malaikat Izrail untuk bisa merasakan sakaratul maut. Akhirnya permohonan beliau pun dikabulkan. Nyawa Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat Izrail, dan kemudian beliau pun mengalami sakaratul maut. Setelah nyawa beliau dicabut oleh malaikat Izrail, Nabi Idris juga meminta kepada Allah untuk diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian Allah pun mengabulkan permintaan beliau. Nabi Idris pun berbicara kepada malaikat Malik, "Wahai malaikat Allah, bisakah engkau mengantarkan aku untuk mengunjungi neraka?" Malaikat Malik pun menjawab, "Ada keperluan apa, wahai Nabi, sehingga engkau ingin mengunjungi neraka?" "Tidak ada keperluan apa-apa, hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi setelah mengunjungi neraka, aku juga ingin mengunjungi surga," jawab Nabi Idris. Malaikat Malik menjawab, "Baiklah, sebab engkau adalah kekasih Allah, maka akan aku antarkan." Setibanya di surga, Nabi Idris pun tidak mau untuk meninggalkan surga. Kemudian malaikat pun protes, karena saat perjanjian awal pun Nabi Idris hanya akan berkunjung. Setelah terjadi perdebatan antara Nabi Idris, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan malaikat Israfil, para malaikat itu pun mengadu kepada Allah atas peristiwa tersebut. Maha besar Allah, Nabi Idris pun diizinkan untuk menetap di surga. Dari peristiwa tersebut, beliau pun dapat melihat secara langsung neraka dengan kobaran apinya yang sangat mengerikan. Sementara itu, beliau juga dapat melihat dan merasakan kedamaian dan keindahan yang ada di dalam surga. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan cara beliau langsung diangkat ke langit keempat saat wafat dan ditemani oleh malaikat. Sahabat beriman, itulah sedikit kisah tentang Nabi Idris yang dapat saya sampaikan. Tinggalkan komentar jika ada kata atau kisah yang menurut Anda kurang benar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.